Selamat pagi Bapak, Ibu dosen pembimbing dan penguji. Pada kesempatan kali ini, saya Mulia Arianti Arifin akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Pengaruh Persepsi Dukungan Sosial Terhadap Produktivitas Melalui Komitmen Afektif. Hal ini dilakukan guna memenuhi syarat kelulusan perkuliahan S2 di Fakultas MM UGM Jakarta. Penelitian tesis ini dilakukan di Regional 2 Maybank Indonesia. Adapun fenomena-fenomena yang terjadi di Maybank Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kondisi makrofinansial ekonomi yang dibayangi oleh pemulihan perekonomian global yang tidak merata, serta mengharuskan perbankan untuk menstabilisasi finansial ekonomi. Fenomena yang kedua yaitu stabilisasi finansial mempengaruhi laba pada sales dan produktivitas. Yang ketiga, kurangnya dukungan organisasi karyawan disertai dengan adanya penurunan remunerasi dari tahun 2019 sampai 2021, data diambil berdasarkan Annual Report Maybank Indonesia, serta adanya penurunan jumlah karyawan di Regional 2 Maybank Indonesia, tetapi angka produktivitasnya meninggi atau meningkat. Fenomena selanjutnya yaitu hubungan dengan pimpinan hanya sebatas simbiosis mutualisme. Hal ini kami peroleh dari observasi dan kuesioner pra-research yang penulis lakukan sebelum melakukan riset penelitian tesis ini. Fenomena yang terakhir yaitu karyawan berusaha mencapai target untuk mendapatkan bonus yang tinggi dan mempertahankan pekerjaannya. Adapun teorinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan dituntut untuk memberikan dukungan kepada karyawan agar karyawan merasa termotivasi dan nyaman bekerja dalam rangka meningkatkan produktivitasnya. Otomatis jika dukungan organisasi meningkat, maka produktivitas akan juga meningkat. Yang selanjutnya yaitu pimpinan merupakan kontribusi yang tinggi terhadap sikap dan kesetiaan karyawan dalam perusahaan. Dengan begitu, maka dukungan pimpinannya tinggi, otomatis produktivitas juga menjadi tinggi. Selanjutnya terkait dengan komitmen afektif, yaitu merupakan suatu bentuk loyalitas yang mempengaruhi produktivitas karyawan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa komitmen afektif yang meningkat, maka produktivitas juga akan meningkat. Yang terakhir yaitu persif social support yang baik akan membuat komitmen afektif meningkat yang pada akhirnya akan menjadikan produktivitasnya juga naik. Adapun tujuan penelitian ini sendiri yaitu yang pertama menganalisa pengaruh langsung dan tidak langsung antara dukungan organisasi yang dirasakan terhadap produktivitas di Maybank Indonesia. Yang kedua, menganalisa pengaruh langsung dan tidak langsung antara dukungan pimpinan terhadap produktivitas di Maybank Indonesia. Yang ketiga yaitu menganalisa pengaruh langsung antara komitmen afektif yang terjadi di Maybank Indonesia terhadap produktivitas. Berikut kami paparkan pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu apakah persepsi dukungan organisasi berpengaruh positif terhadap produktivitas bagi karyawan di Maybank Indonesia. Yang kedua, apakah persepsi dukungan pimpinan berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan di Maybank. Yang ketiga, apakah komitmen afektif berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan di Maybank. Yang keempat, apakah persepsi dukungan organisasional berpengaruh positif pada produktivitas karyawan melalui komitmen afektif di Maybank Indonesia. Yang kelima, apakah persepsi dukungan pimpinan berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan di Maybank melalui komitmen afektif. Yang kedua yaitu manfaat penelitian. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan secara teoritis maupun praktisi dapat memahami dan meningkatkan pengetahuan mengenai konsep dari persif social support yang terdiri dari persif organizational support dan persif supervisor support serta efektif komitmen dan produktivitas karyawan. Yang kedua bagi organisasi dan perusahaan yaitu dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas karyawan guna mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, bagi peneliti lain, peneliti ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah mengenai pengaruh persif organizational support dan persif supervisor support terhadap produktivitas karyawan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut, bahwa karyawan menunjukkan pendekatan yang optimis terhadap pekerjaan apabila mereka memiliki pikiran yang positif dan pendapatan yang menguntungkan dari perusahaan yang tentunya berdampak positif bagi mereka. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi atau lingkungan kerja di mana karyawan berharap adanya dukungan-dukungan sosial dari perusahaan maupun pemimpin yang dapat membuat mereka percaya untuk penyelesaian tugas mereka di kantor. Dukungan sosial yang dirasakan yang terdiri dari persif organizational support dan persif supervisor support dipercaya akan membawa dampak positif untuk kinerja karyawan. Tetapi ternyata meskipun persif social support relatif lebih rendah, tetapi produktivitas karyawan menjadi lebih tinggi. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan komitmen afektif atau affective commitment untuk memediasi relasi antara persif social support dengan produktivitas karyawan. Adapun landasan teori yang penulis ambil terkait dengan tesis ini yang pertama yaitu dari variabel persepsi dukungan organisasi. Dari definisinya itu sendiri yaitu suatu persepsi atau gagasan karyawan yang mengenai sejauh mana organisasi menghargai dan peduli terhadap kontribusi serta kesejahteraan karyawan. Karyawan akan merasa sangat dihargai dan termotivasi apabila mendapat dukungan dari organisasi dan kemungkinan akan berpengaruh positif terhadap produktivitas. Pemberian pos juga dilakukan untuk meningkatkan komitmen afektif yang terdahulu untuk meningkatkan produktivitasnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa komitmen afektif
dapat menjadi mediasi antara persif organizational support dan produktivitas. Adapun dimensi dari persepsi dukungan organisasi terdiri dari 4. Yang pertama yaitu kepemimpinan, yang kedua hubungan antara karyawan dan organisasi, yang ketiga praktik SDM, dan yang keempat adalah kondisi kerja. Landasan teori dari persif dukungan pemimpin yang pertama yaitu definisinya adalah persepsi karyawan atau sikap kepedulian pimpinan terhadap kesejahteraan karyawan dan hubungan sosial yang efektif di tempat kerja. Perilaku dan tindakan dari supervisor atau manajer langsung merupakan penentu yang vital atas sikap karyawan. Bila karyawan merasa nyaman dengan pimpinannya, maka diindikasikan bahwa produktivitas juga akan meningkat. Sikap pimpinan bisa juga mempengaruhi komitmen afektif dahulu untuk meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa komitmen efektif dapat menjadi mediasi antara persif social support dengan produktivitas. Adapun dimensi dari persepsi dukungan pimpinan itu sendiri, yang pertama adalah kepedulian terhadap kesejahteraan, yang kedua dukungan dalam pekerjaan, yang ketiga keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, yang keempat pemberian arahan dalam pekerjaan, serta penciptaan hubungan sosial. Adapun landasan teori dari komitmen afektif adalah yang pertama definisinya yaitu merupakan suatu keterlibatan seseorang secara emosional yang ditunjukkan dengan keinginan untuk mempertahankan eksistensinya pada suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu komitmen afektif akan meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Hal ini dipercaya akan menumbuhkan produktivitasnya. Adapun dimensi dari komitmen afektif itu sendiri yang pertama yaitu karakteristik pribadi, yang kedua karakteristik pekerjaan, yang ketiga pengalaman kerja, serta karakteristik organisasi. Adapun faktor yang dapat membuat komitmen afektif menjadi mediasi dalam peneliti ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu motivasi karyawan dengan produktivitas yang tinggi, cenderung didasarkan pada situasi personal, kenyamanan, dan loyalitas. Yang kedua yaitu persepsi karyawan dalam komitmen afektif akan mengklasifikasikan jenis dukungan seperti apa yang diharapkan kepada organisasi dan pimpinan. Adapun landasan teori dari produktivitas itu sendiri definisinya adalah sebuah ukuran kuantitas dan kualitas atas rasio output dan input dari karyawan dengan mempertimbangkan biaya dan sumber daya yang telah dipergunakan dalam sebuah organisasi. Apabila karyawan memiliki produktivitas yang tinggi, maka otomatis akan menghasilkan tujuan organisasi yang maksimal. Adapun dimensi dari produktivitas itu sendiri yang pertama kuantitas, profitabilitas, dan keberhasilan proyek. Penelitian ini terbagi menjadi variabel independen dan dependen serta variabel intervening. Adapun variabel independen yaitu persif social support yang terdiri dari persif organizational support dan persif supervisor support. Sedangkan untuk variabel intervening itu sendiri adalah komitmen afektif yang merupakan termasuk variabel dependen adalah produktivitas. Untuk desain penelitian itu sendiri penulis menggunakan desain explanatory study. Adapun unit analisis yang penulis lakukan penelitian ini adalah di karyawan Maybank Regional Jakarta 2. Populasi yang penulis ambil yaitu karyawan Regional 2 Divisi Sales. Untuk sampelnya, penulis mengambil sekitar 140 orang dengan menggunakan teori rumus Lovin. Teknik pengambilan itu sendiri yaitu menggunakan non-random sampling. Metode analisis data yang penulis pakai yaitu SEM-AMOS. Untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti menggunakan 3 tahapan. Yang pertama yaitu uji kualitas instrumen yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Yang kedua melakukan uji model. Adapun tahapan dari uji model itu sendiri yang pertama adalah CFA, Confirmatory Factor Analysis, serta yang kedua yaitu Flatness of Fit. Yang ketiga penulis melakukan uji hipotesis. Berikut adalah karakteristik responden dari 140 sampel yang peneliti ambil. Terdiri dari jenis kelamin, pendidikan terakhir, masa kerja, serta pendapatan. Berikut adalah tahap pertama dari uji instrumen penelitian yaitu uji validitas. Adapun syarat dari uji validitas itu sendiri yaitu overloading harus di atas 0,5. Yang kedua adalah p-value harus di bawah 0,05. Berikut adalah hasil dari uji validitas yang peneliti lakukan yaitu semua loading faktornya sudah lebih dari 0,5 dan p-value-nya kurang dari 0,05. Maka instrumen model tersebut dinyatakan telah lolos uji validitas. Adapun syarat dari uji reliabilitas itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai dari construct reliability-nya harus lebih besar dari 0,7 serta average variance extract atau AV harus lebih besar dari 0,5. Bisa dilihat dari data di bawah bahwa dikarenakan semua construct reliability sudah lebih dari 0,7 dan semua AV sudah lebih dari 0,5, maka semua variabel dinyatakan telah lolos uji reliabilitas. Uji normalitas ini digunakan untuk memastikan bahwa data tersebut dapat terdistribusi secara normal. Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai multivariat sebesar 11,539. Oleh karena itu disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Untuk memastikan bahwa data terdistribusi secara normal, peneliti melakukan teknik bootstrap sehingga data dapat terdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil dari uji model, maka peneliti menyimpulkan bahwa secara keseluruhan full model dapat dikatakan fit. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.
Untuk mengetahui pengaruh langsung, maka T hitung atau critical ratio harus lebih besar dari 1,683 serta probabilitas harus kurang dari 0,05. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung, peneliti menggunakan Sobel test. Bisa dilihat di gambar terlampir bahwa yang pertama adalah hasil dari pengaruh langsung, bisa dilihat di sebelah kiri antara POS ke P, PSS ke P, dan KA ke P. Yang kedua yaitu pengaruh tidak langsung antara POS diintervening oleh KA lalu dengan P, PSS diintervening oleh KA dengan P. Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat disimpulkan hipotesis 1 diterima, dukungan organisasi dapat ditingkatkan dengan mempertahankan pendekatan praktek sumber daya manusia berupa pemberian kesempatan untuk karyawan dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan minat dan keinginan mereka. Maybank juga harus memperbaiki hubungan antara karyawan dan organisasi seperti memperbaiki sistem penggajian, pemberian bonus maupun tunjangan-tunjangan untuk karyawan. Hipotesis 2 ditolak, yaitu meskipun tidak berpengaruh, Maybank tetap harus memperbaiki pendekatan pola dukungan pimpinan terhadap karyawan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kepedulian akan kesejahteraan karyawan melalui pemberian perlakuan dan apresiasi yang sesuai dengan nilai dan kualitas karyawan secara adil. Maybank juga harus memperbaiki perhatian pimpinan kepada kesejahteraan karyawannya. Hipotesis 3 diterima, komitmen efektif dapat ditingkatkan dengan adanya sistem kerja yang adil dan sesuai dengan karakteristik individu. Menetapkan kebijakan yang memihak karyawan dan cara penyampaian kebijakan yang baik untuk meningkatkan etos kerja, kepuasan kerja, dan membentuk motivasi karyawan untuk menjadi lebih produktif. Hipotesis 4 diterima. Maybank dapat meningkatkan persepsi dukungan organisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas melalui komitmen efektif dengan memberikan apresiasi kepada karyawan yang telah melakukan usaha terbaiknya untuk mencapai hasil kerja yang maksimal, yaitu peningkatan tunjangan, imbalan, maupun fasilitas penunjang pekerjaan karyawan. Hipotesis 5 ditolak, yaitu meskipun tidak berpengaruh, Maybank tetap harus memberikan persepsi dukungan pimpinan atau perceived supervisor support dalam rangka meningkatkan produktivitas atau productivity melalui komitmen efektif yang dapat ditingkatkan dengan memperbaiki komunikasi secara individu dengan karyawan dan memberikan perhatian kepada karyawan, serta mengetahui profil setiap karyawan dalam rangka pengembangan dan pementoran yang tepat kepada setiap individu. Adapun implikasi manajerial adalah sebagai berikut. Dari sisi persepsi dukungan organisasi, yang pertama yaitu membuat kebijakan yang pro pada karyawan, mengadakan simplifikasi sistem, pengembangan teknologi informasi, memberikan pelatihan-pelatihan di luar jenis tugas dan tanggung jawab karyawan yang dapat menunjang minat dan bakat dari karyawan, memberikan apresiasi kepada karyawan yang memiliki masa kerja lama atau yang mencapai target tertinggi. Dari sisi komitmen efektif, yang pertama yaitu mempererat komunikasi efektif antara pihak manajemen Maybank dan karyawan, baik itu dalam hal pembentukan kebijakan sampai penyampaiannya ke karyawan agar tidak ada ambiguitas dan satu persepsi. Menerapkan gaya kepemimpinan transformasional untuk menciptakan hubungan baik dengan karyawan. Yang ketiga, menambah kenyamanan dan memperbaiki fasilitas kerja. Yang keempat, mengadakan outing, family gathering, liburan bersama untuk mempererat hubungan sosial antara perusahaan dengan karyawan. Yang kelima, menetapkan reward dan punishment dengan prosedur yang sesuai, jelas, dan terukur, serta pemangkasan birokrasi dalam proses sumber daya manusia yang melibatkan karyawan. Dan yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk melaksanakan tugas baru dan mengatur beban kerja mereka sendiri. Adapun keterbatasan dari penelitian ini sendiri, yang pertama adalah unit analisis penelitian hanya dilakukan pada Maybank Regional 2. Yang kedua, peneliti ini berdasarkan dengan olahan data primer yang didapat dari pengisian kuesioner terhadap responden yang membutuhkan kejujuran serta keseriusan responden dalam menjawab. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan dalam penelitian ini hanya terdiri dari 3 variabel. Adapun saran penelitian bagi pihak manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki variabel-variabel yang dirasa cukup mempengaruhi produktivitas karyawan dan mempertahankan variabel yang telah sesuai dengan harapan karyawan. Yang kedua, memenuhi kriteria implifikasi manajerial yang diajukan. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dari karyawan. Yang keempat, melakukan studi banding ke perusahaan perbankan lainnya untuk mencari benchmark dan memperoleh informasi serta menambah pengetahuan. Untuk penelitian selanjutnya, sarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melanjutkan meneliti mengenai pengaruh variabel yang telah diteliti saat ini setelah dilakukan perbaikan. Yang kedua, menggunakan variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi produktivitas atau productivity. Yang ketiga, melakukan penelitian untuk perusahaan perbankan yang sama dengan regional yang berbeda ataupun perusahaan perbankan yang berbeda sesuai dengan regionalnya. Yang keempat, mengadakan FGD, forum group discussion dengan pihak manajemen mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh pihak manajemen terhadap karyawannya. Demikian hasil pemaparan tesis kami. Kepada Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.